Hai guys, apa kabar? Nah, aku kali ini mau nge-share gimana caranya aku menaikkan omset aku atau aku selalu dibantu semesta dalam keadaan aku yang lagi down dalam usaha atau atau rezeki gitu kan. Nah, aku mau share beberapa tips ini semoga bisa membantu buat kalian ya. Nah, yang pertama, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita gitu. Jadi setiap tidur aku tuh memaafkan orang-orang yang seharian itu tadi bikin aku kesel. Itu aku maafin guys, itu aku maafin, dan aku maafin diriku, aku maafin orang tersebut, dan aku doain diriku dan aku doain orang tersebut gitu. Kemudian kalau yang kedua ini jumping kuantum ya. Jadi orang sekarang nyebutnya jumping kuantum, tapi aku dari dulu itu suka membayangkan apa yang aku pengen dapat minimal besok lah aku pengen ngerjakan ini gitu. Itu jumping kuantum. Aku membayangkan sebelum aku tidur besok mau ngerjain apa dan semuanya selesai beres dan itu semua berhasil gitu. Aku selalu ngebangun itu ya. Mungkin kalau orang sekarang bilang quantum jumping, tapi kalau aku memvisualisasikan itu gitu. Jadi apa yang mau aku kerjakan besok itu udah aku pikirin semuanya selesai beres dan itu bekerja dengan baik seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ini, aku kalau di jalan ya kan, aku doain orang-orang di jalan guys. Aku doain orang-orang di jalan, aku ajak komunikasi, bahkan hewan pun aku doain. Kamu pagi-pagi kok udah cari rezeki sih? Kayak aku bilang sama burung, sama-sama, semoga hari ini kamu menyenangkan ya, kamu banyak rezeki ya, kayak gitu tuh. Bahkan bukan cuma sama orang, bahkan sama hewan pun aku doain seperti itu. Dan aku doain semua orang-orang yang di jalan itu semoga rezekinya makin banyak hari ini, mendapatkan berkat dan kebahagiaan untuk mereka dan keluarganya itu, dan semakin banyak tiap hari gitu kan. Nah, itu kemudian berhubungan dengan yang next ini, yang berapa ya tadi, yang ketiga ya, pokoknya next lah, aku udah lupa urutannya. Nah, itu tadi guys. Kalau aku tuh begini, aku bersedekah. Nah, sedekahku tuh ada beberapa macam, termasuk satu sedekah doa. Itu tadi yang sebelumnya sedekah doa, kemudian sedekah energi. Jadi gini, ini ketika vibrasi kita bagus itu kita mendoakan orang lain. Kalau aku ini mungkin bagi sebagian orang nggak percaya, terserah, tapi aku selalu menggunakan ini. Jadi aku pinjam energi dari semesta, aku pinjam semesta dengan energi keberlimpahan kamu, kekayaan kamu, dan energi positif kamu. Izinkan aku melariskan dagangan orang tersebut dengan memakai energi engkau gitu. Jadi aku bayangin tangan aku tuh keluar energi warna emas, misalnya ke pedagang waktu itu sepi ya, aku datengin, aku beli di situ, aku pakai transfer energi itu tadi dari semesta ke orang itu tadi gitu. Dan misalkan ketika kita nggak ada uang buat beli dagangan orang tersebut ya, kita cukup aja dari jauh ngeliatin aku gini tuh, pakai energi gitu. Pakai energi dari semesta, energi keberlimpahan dari semesta. Nah, itu terserah kalian bilang belief system atau sugesti ya guys. Sugesti atau belief system itu terserah kalian mau bilang apa ya kan. Tapi memang waktu habis dari situ tuh memang laris dagangan orang tersebut, nah gitu. Dan yang kedua, nanti aku mau jelasin tentang belief system ya, tentang belief system itu tadi. Dan selanjutnya adalah sedekah. Sedekah tuh begini, biasanya kan orang ya sedekah itu pengen dapat balasan. Misalnya aku mau sedekah segini, semoga aku nanti dibalas dengan rezeki yang lebih banyak. Itu salah guys, itu sama dengan kita mengharapkan. Tapi meskipun kita nggak berpikir seperti itu ya, semesta pasti ngebalas kok, karena hukum semesta hukum paling adil. Ketika kita ngasih pasti diberi, tapi kita jangan mengharapkan itu kelihatan kalau kita dengan kekurangan kita gitu kan. Kelihatan banget kalau kita tuh kurang dalam mengharap seperti itu, tuh kelihatan banget kalau kita lagi kekurangan gitu kan. Kayak kita tuh kekurangan mengharap gitu. Salah guys. Cari sedekah yang
yang bisa membangkitkan kita tuh bahagia ngasih ke mereka. Kita tuh bahagia, kita tuh merasa kita tuh punya banyak uang ketika ngasih ke mereka. Nah itu, cari sedekah yang modelan kayak gitu tuh, itu yang lebih mendatangkan banyak rezeki guys. Itu. Nah, kebanyakan dari kita tuh, aku mau ngasih rezeki segini gitu kan, mau ngasih rezeki segini nanti pasti dibalasnya segini. Jangan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita kekurangan. Yang baik itu adalah kita cari mana nih yang butuh bantuan kita, yang ketika kita ngasih itu kita tuh merasa bahwa diri kita tuh lebih mampu buat ngasih itu gitu, dan kita tuh seneng ngasihnya, bukan karena pengen dibalas sama semesta, karena semesta tanpa kalian meminta pun itu otomatis dibalas. Cuman untuk mempercepat kerjanya itu, cari hal yang membuat kita itu lebih lebih berkelimpahan, lebih merasa kita tuh seneng ngasihnya gitu. Makanya kadang kalau kita memberi itu harus cari pilih-pilih dulu yang mau kita salurkan energi kita tuh yang mana yang membuat kita tuh semakin berlimpah gitu. Semakin dalam feel perasaan berlimpah ketika ngasih ke orang tersebut. Nah selanjutnya guys, aku memanfaatkan jasa orang lain. Maksudnya gimana? Nah ini dia, aku tuh sering melibatkan jasa orang lain di dalam hidupku dengan menghargai itu. Misal kalau aku mau pergi kemana, misal ke mall ya, aku bisa pakai kendaraanku sendiri, tapi aku pakai apa? Pakai Grab car, GoCar. Dan dengan seperti itu aku tuh bisa berbagi rezeki ke orang tersebut. Siapa tahu rezeki orang tersebut itu dari tangan aku juga gitu loh. Aku berbagi rezeki di berbagai orang ya kan, yang aku bisa memakai jasanya gitu. Kemudian kayak di rumah aku sendiri di rumah itu aku pakai jasa laundry sendiri, jasa bersihkan sendiri. Terus masing-masing sebenarnya bisa satu orang mengcover semua pekerjaan rumah, tapi aku nggak mau guys, aku sendiri. Di jasa laundry sendiri, masak pun sendiri, kadang masak aku beli gitu, kadang jasa cuci piring sendiri. Jadi itu berbeda-beda orang. Nah dengan di situ tuh aku bisa berbagi rezeki ke banyak orang, nggak cuma satu orang. Sebenarnya bisa satu orang ngerjain semua pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, kemudian cuci piring, sebenarnya bisa satu orang, tapi aku nggak mau. Aku pecah gitu, laundry sendiri, cuci piring sendiri, masak pun kadang kalau nggak beli aku minta tolong orang gitu. Aku berbagi rezekiku di sana gitu kan. Jadi apa yang aku punya tuh aku sebarkan lagi. Jadi nggak berhenti di aku guys, itu yang membuat rezekiku terus ada gitu loh. Aku memakai jasa orang lain untuk membantuku, itu rezeki terus ada gitu kan. Ya itulah bersyukurnya gitu. Jadi misalnya kemana aku pakai jasa orang ini, kesini juga aku pakai jasa orang ini, dengan aku menghargai tersebut. Siapa tahu kan rezeki orang tersebut itu dari tangan-tangan aku. Siapa tahu Tuhan ngasih ke aku rezeki itu untuk perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka gitu. Dan tuh aku seneng banget guys. Pertama poinnya ya, pekerjaan aku beres, semua tercover, dan aku pun bisa mengerjakan hal yang lain dan terbantu gitu. Tuh jadi mungkin kita kadang ngerasa bahwa kita bisa melakukan semuanya. Enggak guys, enggak. Kita kadang butuh bantuan orang lain, dan dengan bantuan orang lain pun itu bisa maksimal juga apa yang kita kerjakan. Dan itu rezeki nggak akan berhenti guys, karena ada titipan Tuhan untuk ngasih ke orang-orang tersebut gitu. Aku tuh lebih suka ngasih ke orang yang lagi berusaha, berjualan, berdagang, daripada ke orang yang mengemis, jujur aja gitu. Dan itu mendidik orang biar nggak malas. Tips sederhana guys, untuk kali ini meningkatkan aku pengen orderan. sedikit ngobrol tentang itu ya, komunikasi kita terhadap apapun itu, termasuk untuk menarik customer atau pelanggan. Jadi aku tuh suka tuh ngobrol sama hewan, semut, terus biasanya aku ada tuh taman tuh, biasa ke taman tuh ada rusa tuh, itu yang sering aku ajak ngobrol kadang.
ngobrol sama rusa, sama semut, pokoknya apa aja. Kadang tuh tokek di rumah tuh aku ajak ngobrol kan. Kadang dia beberapa hari nggak bunyi gitu, aku tanyain, Gek kamu di mana? Aku pasti nama Gek kan. Ya kamu di mana? Terus tiba-tiba dia bunyi, oh kamu kemarin dari mana aja? Mama kangen. Jadi aku bahasa aku mamanya mereka gitu kan. Mam kangen gitu. Jadi aku tuh ibarat aku tuh emaknya mereka semua, emaknya tokek, emaknya semut, emaknya rusa. Terus itu kadang bahkan itu guys, mobil motor pun itu aku elus. Iya, aku ajak ngobrol, motor, mobil, kemudian laptop yang aku biasa buat kerja sehari-hari, aku ajak ngobrol semua. Ya, nggak tahu ya kalau orang bilang everything is energy, energy everything is energy itu mungkin ya. Jadi untuk menyelaraskan energiku dengan energi mereka mungkin dengan cara mengobrol kali ya. itu teori asalku aja guys, nggak perlu kalian tiru, nanti kalian dikira gila ya. Terus ini yang lucu nih gini, kan ada usaha ya, jadi sebelum barang keluar itu aku ajak ngobrol biasanya, sampai orangku aku suruh dengan caraku tuh, emang pengaruh ya Bu? Ya pengaruh aku gitu ya, kalau memang kamu mau bonus ya lakuin gitu kan bonus dari mana ya kan, ya harus ada penjualan dong, penjualan sesuai target kan gitu. Kalau mau bonus ya dengan cara seperti itu, siapa tahu nanti sesuai sama target kita, aku bilang gitu. Ya udah di situ tuh aku nyuruh bahwa aku sendiri dan mereka juga gitu membiasakan sebelum barang keluar itu kita sentuh nggak harus semua, pokoknya di situ kita sentuh barang-barang yang mau keluar ya, sambil bilang, hey barang-barangku yang di sini kesayangan aku semuanya, nanti kamu kalau udah sampai di pembeli kamu bikin pembeli kamu puas ya, dan apapun kegunaan kamu nanti kamu menyenangkan yang beli ya, agar nanti yang pembeli itu banyak orderannya juga, nanti bisa order lagi di aku. Makasih semuanya, sayang kesayangan aku di sini, makasih semuanya ya. Gitu. Jadi aku pikirnya ketika kita mengajak ngobrol mereka ya, kalau ini percaya aja sih, kalau percaya nggak apa-apa, aku nggak harus untuk kalian berpercaya ya. Ibarat kita tuh mengafirmasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang memberikan pembeli kita atau customer kita, mereka makin sukses, makin banyak project, dan akhirnya nanti bisa repeat order ke kita gitu. Itu hal yang sederhana aja sih yang aku pikirin gitu.